Dicekal lengan Salsa yang hendak pergi dengan posisi tetap membelakangi. Mau kemana? Tanyanya masih tanpa ekspresi, adiknya diam. Fanya tersenyum geli, muka dingin kembali mencair tidak tega melihatnya ketakutan merasa bersalah seperti itu. Makanya, jangan bikin Bak marah. Temani Bak di sini, pinta Fanya tersenyum lembut menengok ke belakang memperlihatkan wajah yang sudah kembali teduh. Barisan beberapa orang berjalan tergesa-gesa menuju kamar di mana Fanya sedang dirawat bersama putranya. Bapak Darmawan? Beliau mendongak disusul yang lain ikut penasaran ingin melihat wajah orang yang menyapa salah satu keluarganya. Iya, saya. Ada apa? Tanya beliau tidak berekspresi mirip sekali dengan anak perempuannya saat mode dingin, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Boleh saya bergabung? Tanya lelaki paruh baya berjas. Beliau tidak menjawab kembali menunduk, itu tandanya beliau mempersilahkan. Maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Baskoro. Saya kakek dari cucu Anda. Pak Darmawan yang awalnya tidak peduli langsung menoleh kaget dengan kedua alis menyatu, dada beliau menahan rasa hantaman yang amat besar. Kami sebagai orang tua sangat mengharapkan maaf dari Bapak sekeluarga dan juga Fanya atas kelakuan putra kami pada malam itu. Farel. Pria diperkirakan yang telah merusak kehidupan Fanya bertekuk lutut di hadapan Pak Darmawan meminta maaf secara langsung. Pak, tolong maafkan saya. Malam itu saya benar-benar. Tangan yang sejak tadi mencengkeram bangku kelepasan menonjok pemuda di depannya dengan semua tenaga yang beliau punya sampai terlihat darah segar membasahi punggung tangan. Lebih memilih pergi entah kemana, tidak bisa menjamin jika berlama-lama bertatap muka Pak Darmawan tidak akan nekat. Pak Hamdi juga merasakan rasa sakitnya mengikuti kemanapun mantan suami istrinya melangkah dari agak kejauhan. Ternyata beliau berhenti di depan rumah sakit di antara barisan penjual aneka makanan berat hingga ringan, Pak Hamdi yang mengikuti ikut masuk ke warung tersebut. Kamu, Ham. Mbak kopinya tambah satu. Kok kamu ikut ke sini? Fanya bagaimana? Ada Aris, Mas. Sudah tidak ada lagi obrolan yang mereka bahas, cukup sampai di situ. Beliau cuma memastikan lelaki sepuh di sampingnya masih dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan, yang ditinggalkan masih meradang menghadapi orang tidak dikenal tersebut. Mau apa, kalian? Belum puas? Mau menghancurkan adikku lagi? Pergi, usir Aris lantang lupa di mana posisinya saat ini. Dara mengelus pundak suaminya untuk meredakan emosi yang bergejolak. Mas, tolong beri kesempatan saya untuk menjelaskan. Pria tersebut mencoba meraih tangan Aris meminta pengertiannya, meski umurnya 5 tahun lebih tua tapi ia memanggil dengan panggilan, Mas. Tidak ada yang perlu dijelaskan, hidup adik saya sudah hancur. Cepat pergi sebelum saya berbuat nekat. Ditinggalkan manusia itu untuk menjaga adiknya di dalam kamar, tidak akan membiarkan lelaki tersebut menyentuh Fanya lagi. Mas, tolong dengarkan saya sebentar. Bogeman mentah mengenai rahang pipinya lagi tapi pria tersebut tetap bersikeras meminta waktu untuk menjelaskan kejadian malam yang menjadi penyesalan kedua dalam hidupnya. Bukan cuma ia semua keluarganya sangat memohon termasuk wanita parubaya satu-satunya di antara mereka. Ada apa ini? Ini rumah sakit. Tolong, jangan membuat keributan. Mas, tolong dengarkan kami sekali lagi. Tolong mas, demi ibu. Tolong, beri kesempatan satu kali saja untuk kami. Diraih tangan Aris yang berusaha memberontak pelan kaku enggan bersentuhan, terasa panas. Dara terus menahan lengan suaminya untuk membekukan api amarah yang berkobar. Setelah lama dibujuk dan mulai sedikit tenang, dia duduk kembali tanpa sudi menatap. Istrinya setia menemani di samping dengan mengait lengan. Ini, foto almarhum istri saya. Mendengar kata almarhum Aris menoleh penasaran, ada sedikit rasa iba yang keluar dari dalam hati menatap foto yang diserahkan. Mirip, sekilas sangat mirip adiknya, Fanya. Bagaimana bisa terjadi? Tidak mungkin adiknya mempunyai kembaran. Istri saya meninggal 7 tahun lalu saat mengandung buah hati kami yang pertama, dua-duanya tidak bisa tertolong meninggal dalam kecelakaan. Semua karena saya kehilangan kendali saat kami bertengkar di dalam mobil. Saya sangat menyesali tidak bisa menghindar hantaman truk itu, penyesalan terus menghantui saya selama ini. Malam itu, kamu bukan Farah. Sialan, lepas. Yang, kamu mau kemana? Jangan pergi. Ah, sial. Lepas. Didorong wanita tersebut hingga terbentur pinggiran meja lengannya, tidak peduli. Farel terus mengumpat, bisa-bisanya ia terjebak perangkap perempuan ular di belakangnya. Farel. Dia berjalan sempoyongan keluar dari kamar hotel, setelah mendapatkan semua barangnya ia harus segera keluar dari ruangan terkutuk ini. Entah minumannya diberi campur apa hingga ia terus berhalusinasi melihat istrinya yang telah tiada di mana-mana dan menghubungi teman, tidak ada yang diangkat karena hari hampir menjelang subuh pasti mereka sedang terlelap-lelapnya. Hampir saja tadi ia melakukan kesalahan kedua yang akan membuatnya menyesal seumur hidup terjebak bujuk rayu wanita penggoda di bawah alam sadarnya.
Farel, tunggu. Sial, makinya lagi kesal. Terpaksa ia harus mengendarai mobil sendiri dalam kondisi seperti ini, karena kepala dipaksa untuk konsentrasi membuat berdenyut pusing sulit untuk memfokuskan pandangan hingga di tengah perjalanan pulang tanpa sengaja menyerempet wanita yang sedang menangis berjalan sendirian di kesunyian malam. Ah, sial. Kamu, gak apa-apa? Hah, untung saja. Masih terasa denyutan di lengan wanita yang sudah tidak sadarkan diri, ia harus segera bawa pulang ke rumah biar nanti dibawa orang tuanya saja ke rumah sakit. Terlalu berisiko jika ia harus memaksakan diri, dibopong tubuh Fanya untuk dipindahkan ke kursi belakang sebelum melanjutkan kembali mobil ke arah rumah yang sudah tidak lagi jauh. Sesampainya mereka baru sadar orang tuanya tidaklah lagi di rumah setelah puas berkeliling. Saat hendak membersihkan darah dan mengobati luka pada wajah kedua mata terpaku, apa ia berhalusinasi lagi? Lantas diraba wajah cantik manis itu benar ini wajah yang ia rindui benar-benar istrinya, tangis bahagia terpancar di sorotan mata. Istrinya yang tiada kini kembali, dia benar-benar kembali akhirnya ia tidak lagi dipenuhi rasa bersalah yang tidak bertepi. Wanita yang dicintainya telah kembali. Maaf, maafkan aku.